akan menjelaskan mengenai pengertian kompetensi religius dan sosial seorang guru. Pertama-tama, mengenai kompetensi itu sendiri, pengertiannya adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Kemampuan tersebut dapat berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang sesuai standar kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru. Mengenai pengertian kompetensi sosial guru, Direktur Pendidikan luar biasa pada tahun 2012 dalam Fatur Rahman menyatakan bahwa kompetensi sosial guru ini merupakan sebuah kemampuan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan lingkungan sekitarnya, termasuk dengan para siswa, teman sejawat, maupun dengan pegawai sekolah dan dengan masyarakat luas. Nah, untuk kompetensi religius guru sendiri, pada Hamroni dalam Fatur Rahman tahun 2012 menyatakan atau menguraikan bahwa terdapat 4 macam kompetensi religius seorang guru. Di antaranya, kompetensi personal religius, di mana kompetensi personal religius ini merupakan keahlian dasar yang menyangkut karakter beragama. Lalu ada kompetensi sosial religius. Kompetensi ini merupakan keahlian dasar yang menyangkut toleransi, adab, kepedulian terhadap perkara sosial beragama. Lalu ada kompetensi profesional religius. Kompetensi ini merupakan keahlian dasar untuk melaksanakan tugas secara handal dan menggunakan teori ataupun pengetahuan berdasarkan perspektif keagamaan. Lalu yang keempat ada kompetensi pedagogik religius, kemampuan dalam memahami anak didik, merancang pelaksanaan, dan mengevaluasi pembelajaran maupun menguasai strategi dan teknik pembelajaran termasuk dalam pengertian kompetensi. Hubungan kompetensi sosial dan religius dalam pendidikan. Hubungan antara kompetensi sosial dan religius dalam pendidikan sangatlah penting untuk membentuk siswa yang memiliki karakter holistik. Kompetensi sosial membantu siswa dalam berinteraksi dengan orang lain dan berperan aktif dalam masyarakat. Sedangkan kompetensi religius itu memberikan landasan nilai-nilai moral dan etika yang diperlukan untuk berperilaku baik. Dengan menggabungkan kedua kompetensi ini, pendidikan dapat menciptakan siswa yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang beretika dan bertanggung jawab. Jadi hal ini sejalan dengan pandangan MSIR tahun 2013 bahwa pendidikan yang baik harus mencakup pengembangan kedua aspek tersebut untuk membekali siswa dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Rahayu tahun 2020 juga menekankan bahwa pendidikan karakter yang mengedepankan nilai-nilai religius itu dapat memperkuat interaksi sosial di antara siswa, yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai religius dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Kendala-kendala pengembangan kompetensi religius dan sosial guru di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional. Guru seringkali kekurangan akses ke pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi religius dan sosial. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat meningkatkan program pelatihan berkelanjutan yang terfokus pada penguatan nilai religius dan sosial, termasuk juga menyediakan pelatihan daring untuk menjangkau guru-guru di daerah yang terpencil. Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya dan agama. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan agama yang luas, yang mana kadang menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan dalam berinteraksi. Guru mungkin mengalami tantangan dalam membangun lingkungan kelas yang inklusif. Oleh karena itu, guru dibekali dengan pelatihan tentang keberagaman dan inklusivitas, serta diberikan panduan untuk menciptakan ruang belajar yang menghargai semua perbedaan. Poin yang ketiga adalah tantangan dalam penerapan nilai-nilai religius. Kadang-kadang nilai religius itu sulit diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah karena kurangnya dukungan atau pemahaman dari siswa maupun orang tua. Oleh karena itu, sekolah perlu merancang program kegiatan yang mengintegrasikan nilai religius secara praktis dan melibatkan semua pihak, termasuk siswa dan orang tua, untuk mendukung penerapan nilai-nilai tersebut. Dan yang keempat, stigma negatif terhadap pendidikan agama. Pendidikan agama itu seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang mohon maaf kurang penting dibandingkan dengan IPA atau matematika, sehingga tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu penting untuk menyosialisasikan bahwa pendidikan agama itu juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Mungkin pemerintah dan pihak sekolah dapat menyelaraskan kurikulum pendidikan agama dengan pengembangan keterampilan hidup yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai upaya meningkatkan kompetensi religius dan sosial yang dimiliki oleh setiap guru. Upaya guru meningkatkan kompetensi sosial dan religius dibutuhkan bagi seorang guru baik berinteraksi maupun berkomunikasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui pembinaan atau keprofesionalan guru. Terdapat strategi yang dilakukan dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan atau diklat dapat dilihat dari sisi prakarsa lembaga mengenai pembinaan dan pengembangan profesi pada karir guru. Yang pertama,
Upaya meningkatkan kompetensi sosial dan religi seorang guru ini disebutkan oleh Danim pada tahun 2012 meliputi pendidikan dan pelatihan. Pada poin pendidikan dan pelatihan ini terdapat macam-macam poin yang lain seperti kegiatan in-house atau training, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang, kursus tingkat di perguruan tinggi maupun pembinaan intern oleh pendidikan lanjutan. Yang kedua, non-pendidikan dan pelatihan. Upaya yang dilakukan oleh seorang guru melewati bagian ataupun melewati non-pendidikan dan pelatihan. Yang pertama ada diskusi masalah pendidikan, yang kedua ada seminar, lalu ada workshop, lalu ada penelitian, penulisan buku maupun bahan ajar untuk kepentingan atau untuk kepentingan dari para peserta didik sendiri, pembuatan media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran yang ada, dan yang terakhir pembuatan karya teknologi ataupun karya seni. Itulah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan upaya kompetensi yang dimilikinya, yaitu di bidang kompetensi religius dan sosial. Saya akan menjelaskan contoh implementasi dari kompetensi sosial guru. Yang pertama, mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, atau dengan muridnya. Nah, contohnya, pada saat berkomunikasi dengan orang dengan jabatan yang lebih tinggi, misalnya kepada kepala sekolah atau dewan pengawas, tentu harus menunjukkan sikap yang profesional, seperti menggunakan bahasa yang formal dan menunjukkan gestur tubuh yang baik. Nah, sebaliknya, jika seorang guru sedang berbicara dengan seseorang dengan jabatan yang setara atau di bawahnya, misal pada seorang guru, kepada petugas kebersihan, atau dengan siswa-siswanya, respon dan bahasa yang digunakan dapat lebih santai, namun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan kesopanan. Selanjutnya, seorang guru mampu beradaptasi di tempat ia bertugas di seluruh wilayah Indonesia, dengan konteks kita di negara Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Misalkan, pada saat bertugas di daerah yang mayoritas berbahasa Jawa, seorang guru terbiasa menggunakan bahasa Jawa halus untuk berkomunikasi dengan atasannya karena bahasa Jawa halus dianggap lebih sopan dari bahasa Indonesia. Nah, sebaliknya, jika suatu ketika ia bertugas di daerah yang mayoritas menggunakan bahasa Madura, secara tidak langsung, seorang guru dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan menggunakan bahasa Madura atau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional masyarakat Indonesia, supaya komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan kompetensi religius guru. Contoh ini saya berikan berdasarkan pengalaman saya selama belajar di SD swasta. Dulu, sebelum memasuki kelas, guru saya selalu memberikan contoh kepada siswa-siswanya untuk melepaskan sepatu dan menatanya dengan rapi di rak atau loker yang sudah disediakan di luar kelas. Jadi, hal ini dilakukan untuk memupuk kedisiplinan serta meningkatkan kesadaran peserta didik akan kebersihan dan kerapian lingkungan. Karena dalam Islam, di SD tempat saya belajar dulu, adalah SD Islam yang menekankan nilai-nilai keagamaan. Ada prinsip bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Contoh yang berikutnya, di sini contohnya saling bertegur sapa, mengucapkan salam, dan saling melempar senyum. Hal-hal tersebut seringkali terdengar sederhana dan jarang sekali mendapat perhatian, padahal hal-hal semacam itu mampu membentuk suasana yang bersahabat sehingga mampu menumbuhkan rasa kekeluargaan di lingkungan sekolah sehingga terbentuk lingkungan yang harmonis di antara guru-guru dan siswa. Contoh ini masih berdasarkan pengalaman pribadi saya saat belajar di SD dulu. Saat itu, setiap pagi secara bergantian guru-guru selalu menyambut siswanya yang datang di gerbang sekolah dengan salam, sapaan, dan senyuman. Kemudian, pada saat ada siswa yang datangnya itu terlambat, guru dapat menasihati siswanya secara langsung tanpa harus membuat siswa itu malu di depan teman-temannya. Begitupun saat memasuki kelas, guru selalu memulai pembelajaran dengan memberikan salam, senyum, dan sapaan, seperti menanyakan kabar siswa pada hari itu. Tidak hanya berlaku pada guru, prinsip senyum, sapa, salam juga diterapkan kepada sesama siswa untuk memupuk rasa persahabatan. Jadi setiap pagi akan selalu ada sapaan seperti ini di tempat saya belajar dulu. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mas. Apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu disambut dengan hangat seperti itu. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun di Indramayu beberapa kali menuai kontroversi. Mulai dari cara sholat id yang nyeleneh dengan memberikan jarak dan dilaksanakan secara campur antara jamaah wanita dan pria hingga cara azan yang juga nyeleneh, yakni dengan gerakan aneh dan membelakangi kiblat. Bahkan yang terbaru, pondok pesantren yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI ini dikabarkan menghalalkan zina bagi santrinya. Dengan catatan santri di pondok tersebut harus membayar 2 juta sebagai penebus dosa. Meski menuai kontroversi, ternyata Ponpes Al Zaitun berdiri secara resmi, bahkan Ponpes ini juga tercatat sebagai Ponpes terbesar di Asia Tenggara menurut Washington Times tercatat pada 2005. Dilansir dari tribunnews.com, Ponpes Al Zaitun tersebut berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar.
Pembangunan Ponpes ini dimulai pada 13 Agustus 1996 silam. Hingga akhirnya Ponpes Al Zaitun diresmikan langsung oleh mantan Presiden B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Langsung saja ya Ustazah, bagaimana tanggapan Ustazah terkait kasus tersebut yang kami tampilkan dalam video? Baik itu tanggapan yang positif ataupun tanggapan yang negatif, bisa dijelaskan seperti itu Ustazah tentang tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Alvina untuk tayangannya ya tentang Pondok Al Zaitun ya yang pernah viral beberapa bulan yang lalu. Kalau Ustazah mohon maaf, Ustazah hanya bisa menanggapi yang negatif saja karena yang pasti itu sudah keluar dari aturan agama, dari cara sholat, kemudian dari cara bagaimana syariatnya sudah sangat beda dengan syariat yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Jadi kita sebagai seorang guru di sekolah juga harus menyampaikan ke anak-anak dengan adanya kegiatan begini, sehingga ketika anak-anak sudah dikuatkan dari awal syariatnya, akidahnya, dan terutama tauhidnya, Mbak. Kalau menurut Ustazah sih yang terpenting bagi anak-anak adalah yang dikuatkan adalah tauhidnya. Ketika mereka punya tauhid yang benar, kemudian mereka mempunyai rasa takut kepada Allah, pasti mereka kedepannya akan lebih bisa memfilter mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai begitu. Jadi ketika kita sudah mengajarkan tauhid kepada anak-anak, kemudian mengajarkan syariat-syariat, bagaimana kita sholat, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita beribadah, insya Allah itu akan lebih mudah anak-anak untuk memfilter informasi yang masuk. Ketika itu informasi tidak sesuai, secara otomatis mereka akan bisa memfilternya begitu. Jadi tanggapan saya untuk tayangan ini, mohon maaf, tanggapan saya ini tidak sesuai dengan syariat dan harus dibubarkan, kemudian diberi pengetahuan kepada anak-anak, diberi penguatan kepada anak-anak bahwa kapanpun, dimanapun akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat kita, tetapi kamu harus kuat, harus teguh memegang syariat yang sudah ada begitu. Baik Ustazah, mungkin mengonfirmasi kembali, jadi dalam video tersebut kan tidak mencerminkan yang sewajarnya mengenai kompetensi guru religius dan sosial guru. Nah, mungkin apa yang bisa mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi? Apakah dari pengajarnya yang salah atau dari petingginya atau bagaimana Ustazah? Menurut Ustazah? Kalau menurut Ustazah yang pasti ya dari yang pembuat kebijakan ya Mbak ya. Jadi dari awal pastinya kan itu ada kurikulumnya. Jadi pembuat kurikulum itu pasti pembuat kurikulum dan pembuat kebijakan dari pondok pesantren tersebut yang memang ya membuat kurikulum tersebut dengan alasan, mohon maaf saya tidak kurang informasi apa alasannya beliau membuat kurikulum tersebut. Yang pasti pemegang kebijakanlah yang dari awal memang sudah membuat kurikulum tersebut begitu, sehingga ketika pastinya guru-guru yang mengajar di sana kan mengikuti kebijakan yang sudah ada begitu. Ketika mereka masuk ke sebuah lembaga, ketika misalnya kita nih masuk ke sebuah lembaga, maka kita harus mengikuti sistem yang ada. Jadi yang harus bertanggung jawab adalah pembuat kebijakan dari kurikulum yang sudah diterapkan di sebuah lembaga tersebut. Baik Ustazah, cukup, bisa dicukupkan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya Mbak Sita, saya mau bertanya. Oke, silakan Mbak Liana. Ya, terima kasih Ustazah. Jadi menurut Ustazah itu bagaimana ya upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sosial religius guru? Mungkin Ustazah sendiri ada pengalaman kompetensi sosial dan religius dan juga pengalaman pribadi, bagaimana cara peningkatannya gitu ya?
Oke. Iya. Alhamdulillah ketika Ustazah bergabung di Lembaga Pendidikan Al-Ikhlas ini banyak kegiatan-kegiatan untuk upgrading guru, Mbak. Jadi setiap pekannya itu ada yang namanya pembinaan guru begitu. Jadi setiap hari Sabtu kita ada kegiatan tilawah bersama, kemudian ada pemantapan, pengisian, kemudian kultum untuk meningkatkan religius kita dan juga untuk mengingatkan kembali bermuhasabah akan tugas kita sebagai seorang guru begitu. Kemudian setiap bulannya biasanya kita mendatangkan dari yayasan, dari lembaga itu juga memberikan siraman rohani kepada kita semuanya, bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah, kemudian sebagai guru, sehingga itu akan meningkatkan kompetensi dan kesadaran kita bahwa tugas seorang guru itu sangat mulia. Jadi lebih pada ruhiyahnya. Kemudian ada lagi, insya Allah setiap 2 bulannya kita juga mendatangkan narasumber dari luar, Mbak, untuk penguatan itu. Jadi insya Allah di Lembaga Pendidikan Al-Ikhlas ini selalu ada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi tersebut. Kemudian untuk pribadi, memang saya suka baca buku-buku tentang itu, sehingga apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, misalnya ketika anak-anak itu butuh peningkatan akhlak, ya saya cari buku tentang itu begitu. Kemudian setiap pagi ini yang biasa saya lakukan sih, setiap pagi itu kan bagaimanapun kan Ustazah juga emak-emak ya. Jadi ketika memasak itu biasanya Ustazah itu mendengarkan ceramah-ceramah dari Ustadz Umar Mita, Adi Hidayat yang sesuai dengan apa yang saya ingin pelajari. Misalnya ketika saya ingin belajar tentang bagaimana sih agar anak-anak itu bisa lebih khusyuk dalam sholat, ya temanya bermacam-macam begitu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk dari lembaganya memang sudah ada kegiatan rutinitas untuk peningkatan kompetensi sosial dan religius. Untuk pribadi ya itu yang biasa kami lakukan. Jadi kadang Ustazah juga bergabung dengan grup para ustadzah, jadi saling menguatkan, memotivasi dan mengingatkan tugas kita sebagai seorang guru. Begitu, Mbak. Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Sama-sama, Mbak Liana. Luar biasa sekali ya Ustazah, berarti peningkatannya di Al-Ikhlas ini. Alhamdulillah, ya. Jadi ada upgrading guru untuk religiusnya, kemudian dari sisi kompetensinya, begitu. Jadi memang penguatan untuk guru ini memang dibutuhkan. Jadi agar siswanya bisa kuat, bisa tangguh, religiusnya bagus, maka gurunya juga harus begitu. Iya, karena guru kan digugu dan ditiru ya Ustazah. Betul banget. Ya mungkin itu dulu dari kami Ustazah, dari teman-teman sudah cukup? Ya, sudah cukup. Karena Zoom-nya saya jadwalkan sampai pukul 9, jadi mungkin kami cukupkan di sini. Ustazah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Ustazah. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi narasumber kami. Sama-sama Mbak Tata, Mbak Liana, Mbak Alvina, terima kasih sudah sharing. Semoga sukses selalu ya. Amin, amin. Terima kasih Ustazah Eka, sukses selalu untuk SMP Al-Ikhlas Lumajang. Dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Oktavianti dengan NIM 220210402070. Saya akan menanggapi mengenai video yang telah ditampilkan mengenai kompetensi sosial dan religius guru pada instansi atau lembaga tersebut. Menurut pendapat saya sendiri, video yang memperlihatkan pondok pesantren Al-Zaitun yang mempraktikkan tata cara beribadah yang tidak lazim seperti laki-laki dan perempuan melaksanakan sholat Jumat berjamaah dalam satu saf tersebut, serta perempuan bertindak sebagai khatib ataupun hal-hal yang tidak senonoh, telah menuai kontroversi. Praktik tersebut tidak sesuai dengan konsensus ulama dalam tradisi Islam sendiri. Dalam konteks tersebut, penting untuk menyoroti peran guru ataupun pemimpin dalam menjaga kompetensi religius yang mencerminkan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam. Guru sendiri khususnya dalam instansi pendidikan berbasis agama memikul tanggung jawab yang besar untuk memberikan teladan yang benar maupun menjalankan syariat Islam secara benar dan baik. Kompetensi religius seorang guru ini tidak hanya terletak pada pengetahuan, melainkan juga seperti terletak pada kemampuan menerapkan ajaran agama yang sesuai dengan tuntutan yang sahih yang diakui oleh para ulama. Ketika guru atau pemimpin ini
tidak melaksanakan pelanggaran terhadap norma-norma agama, hal ini tidak akan merusak kredibilitas mereka sendiri. Tetapi justru sebaliknya, jika hal tersebut dilaksanakan atau dilakukan, menimbulkan kebingungan di kalangan peserta didik maupun di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru ini sendiri untuk mengembangkan kompetensi religiusnya melalui pembelajaran yang mendalam, senantiasa menunjuk atau merujuk pada ajaran yang sesuai dengan syariat atau ketentuan dari lembaga ataupun pemerintah pusat. Baik, untuk komentar yang selanjutnya, tadi itu di dalam video dijelaskan juga seorang guru atau kepala atau pimpinan dari instansi tersebut memaklumi mengenai tindakan zina tersebut. Nah, menurut pendapat saya sendiri, video tersebut ini memperlihatkan pemimpin sebuah lembaga pendidikan yang menghalalkan perbuatan zina bagi para santrinya ini pelanggaran serius menurut saya. Pelanggaran terhadap nilai agama, moral, maupun etika dalam pendidikan tentunya. Tindakan tersebut itu tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga merusak tatanan moral, sehingga peserta didik ini dalam lingkungan pendidikan ini merasa terganggu ataupun kurang nyaman seperti itu. Dalam konteks tersebut, kompetensi sosial guru menjadi sangat penting. Guru sendiri merupakan teladan bagi peserta didiknya, baik itu perilaku maupun pemikiran yang dimiliki oleh pendidik sendiri. Kompetensi sosial guru ini membangun hubungan yang erat maupun yang serupa dalam video tersebut. Ketika guru atau pemimpin ini menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma ataupun penyelewengan, hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik. Guru ini mampu menjalankan perannya sebagai agen perubahan sosial, menanamkan nilai luhur maupun hal-hal yang baik lainnya, bukan justru merusak pemikiran dari peserta didik sendiri, memaklumi hal-hal yang guru lakukan dan lain sebagainya dalam video tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan dari saya sendiri menanggapi video tersebut, perilaku tersebut tidak dapat diterima ya, maupun harus menjadi pengingat pentingnya integritas maupun tanggung jawab sosial dalam keprofesionalan guru atau guru tersebut menjalani keprofesionalan sosial maupun religius yang guru laksanakan. Terima kasih tanggapannya Saudari Alvina. Di sini Saudari Liana mau menanggapi terlebih dahulu atau bagaimana? Mbak Tata dulu saja. Oke. Jadi tanggapan saya di sini, sebelumnya perkenalkan saya Eksita Permata Kabul dengan akhiran 062. Di sini ingin menanggapi video tayangan yang sudah ditayangkan sebelumnya. Kurang lebih tanggapan saya sama dengan tanggapan dari Saudari Alvina. Ya, tidak bisa dibenarkan. Dilihat dari judulnya saja sudah tampak negatif ya. Terus kemudian itu tayangan-tayangan yang videonya itu sudah, ya Allah, itu ya memang bentuk dari cerminan dari pemimpinnya kalau menurut saya ya. Kok bisa? Karena ya, siswa-siswi di sana, kemudian guru-guru di sana juga tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Seperti contohnya yang sholat Jumat laki-laki dan perempuan berjamaah dalam satu shaf yang sama, kemudian menghalalkan zina dengan uang berapa juta tadi untuk menebus dosa. Menurut saya itu bukan sesuatu hal yang bisa dibenarkan. Tapi kenapa dilakukan di sana? Seharusnya pemimpinnya itu mengerti gitu. Kalau memang apalagi notabene itu pesantren ya, yang labelnya itu sudah ibadah, sudah agama sekali. Tapi kenapa hal-hal semacam itu bisa terjadi? Hal-hal yang melanggar norma agama dan sosial itu kenapa bisa terjadi? Nah, di situ pertanyaan saya. Seharusnya sebagai pemimpinnya di situ bisa memberikan aturan-aturan yang tegas, memberikan batasan-batasan yang jelas, yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Kalaupun itu pengaruh dari luar atau dari mungkin usulan-usulan dari guru yang bekerja di sana, kalau pemimpinnya itu tahu batasan, mengerti nilai-nilai moral agama sosial itu, hal seperti itu tidak mungkin terjadi di sebuah lembaga. Menurut saya seperti itu. Jadi di sini mungkin yang perlu dibenahi dari Ponpes Al Zaitun ini adalah kepalanya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Begitu tanggapan saya. Baik, silakan Saudari Liana. Baik, kalau tanggapan dari saya sendiri, ya memang kurang lebih apa yang dijelaskan oleh Mbak Eksita dan Alvina tadi, saya sangat setuju. Apalagi yang tadi yang dibahas Mbak Eksita terkait tentang pemimpinnya, yang mana masalah itu semua kan pastinya berakar dari si
pemimpin itu tadi kok bisa mencetuskan ajaran-ajaran yang seperti itu, sedangkan murid-murid di sana kenapa bisa sampai terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang diajarkan di pondok pesantren itu tersebut. Soalnya kan kayak bener-bener menyeleweng gitu loh. Berita ini ada yang pernah tahu nggak ujungnya dibubarkan apa bagaimana? Kalau saya belum pernah tahu sih, karena kurang mengikuti juga sama beritanya. Ya mungkin apakah pernyataan saya dinyatakan bersalah? Tanya ini sepertinya itu waktu itu saya dengar kabar ini di penjara sih, terus ditutup. Maksudnya pondok pesantren itu tidak berakses lagi, tidak digunakan gitu. Pemimpinnya di penjara kayaknya sih. Berarti kalau sudah ada tindakan yang demikian, menurut saya itu sudah benar sih untuk menutup pondok pesantren yang sekiranya menyalahgunakan wewenangnya atau ya intinya kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren itu menyeleweng dari tindakan agama. Itu dari saya. Iya, baik, terima kasih. Saya mau menanggapi soal pertanyaan saudara Liana tadi tentang kenapa siswanya mau-mau aja. Nah, itu karena akarnya ada menurut saya nih, akarnya memang ada di kepala sekolahnya. Mungkin kalau siswanya nggak mau atau gimana, itu ada konsekuensi tersendiri. Seumpama nih nggak mau, nilainya jeblok atau nggak naik kelas atau gimana, mungkin ya. Atau bisa jadi juga karena kurangnya pengetahuan siswanya itu tadi. Tapi kalau guru-gurunya saya rasa orang sudah dewasa ya, pastinya tahu benar salah yang mana ya. Ya itu mungkin juga ketika rekrutmen guru itu mungkin perlu diperketat lagi tesnya, atau apalagi untuk standar pondok pesantren ya, seharusnya itu sesuai dengan hadis atau sesuai apalah ajaran-ajaran Islam lainnya. Karena ajaran seperti itu saya belum pernah tahu ya. Benar-benar belum pernah tahu ada ajaran yang azan membelakangi kiblat lah, apalah itu, kok bisa gitu. Baik, sudah cukup dari saya. Mungkin ada tanggapan lagi? Ya, mungkin sedikit dari saya. Menarik pertanyaan dari saudari Yana tadi, kenapa santrinya nurut-nurut aja ya? Nah, setahu saya di pondok pesantren ini memang kepalanya atau istilahnya itu kiblatnya itu loh, itu si yang pemilik pemikiran itu. Kalau misalnya memang nggak nurut ya silahkan keluar gitu loh maksudnya. Intinya itu kenapa kok nurut-nurut aja? Keketatan dari pondok pesantren sendiri dengan sekolah yang biasanya negeri atau swasta yang lainnya itu berbeda. Di pesantren itu yang diagung-agungkan itu kepalanya atau kepala pesantren atau pemilik pesantren itu sendiri. Jadi mau nggak mau ya harus nurut. Kalaupun mereka tidak nurut atau tidak mematuhi peraturan yang ada di sana, silakan keluar cari pondok pesantren yang lain dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin bukan hukuman atau hukuman lari atau push up dan segala macam ya. Mungkin itu ya menurut saya. Mungkin keluar aja dari instansi atau pondok pesantren itu kalau nggak nurut gitu loh. Dan juga di pondok pesantren sendiri, setahu saya itu pastinya ada kayak, bukannya aku mendiskriminasi ya, kayak doa-doa supaya dia tuh manut ke atasannya gitu loh istilahnya itu. Tapi aku belum nyari apakah ada penelitian seperti itu, aku nggak tahu. Tapi aku ada informasi atau dari dari tetangga-tetanggaku yang anaknya itu memang pondokan, dia itu memang dibekali doa supaya dia tuh nurut gitu loh. Kan bukan hanya satu pondok pesantren yang sekiranya itu kelihatan memang nurut ke kepalanya atau ke ustazah yang tertinggi apa namanya ya. Apa kalau bukan ustazah, yang pemilik pondok itu disebut apa? Gusning itu dah. Terus ya mungkin ya. Iya itu bilang aku ini kayak dibekali doa gitu loh. Mungkin aku kan saya tidak berusaha. Tapi mungkin dari situ mempengaruhi pemikiran mereka juga. Tapi tidak semua pondok pesantren seperti itu, gitu loh. Ini hanya pengalaman saya yang saya tahu menyambung dengan pertanyaan dari saudari Liana tadi. Mungkin dari saya cukup. Oh iya. Memang yang jadi pertanyaan itu di sini, kok bisa ya ada aturan seperti itu? Kok bisa ya sekolah lembaga pendidikan seperti itu ada? Apakah tidak melewati proses hukum dulu atau ada sertifikasinya dulu atau gimana, kok bisa ada yang pakai aturan kayak gitu. Terus soal doa-doa, dibekali doa-doa itu kayaknya ya masuk akal juga sih. Soalnya nggak semua orang itu punya pengetahuan, latar belakang pengetahuan agama yang mumpuni. Jadi mungkin ya kasusnya mungkin sama kayak yang pentas-pentas selawatan padahal menyanyikan lagu Arab yang maknanya itu bukan doa-doa tapi lagu-lagu cinta atau apa asal berbahasa Arab itu. Ya sempat viral kan itu. Mungkin kasusnya seperti itu. Dikiranya itu doa-doa yang bagus padahal itu doa-doa penglaris, ya siapa yang tahu. Menanggapi, berarti sebenarnya hal-hal tersebut itu sebagai bentuk manifest. Namanya doa kan untuk kebaikan ya pasti ya. Kok bisa diijabah gitu? Ya mungkin sedikit lagi ya dari saya mungkin untuk mengakhiri, nggak bisa dicukupkan sebelum dicukupkan. Gini loh, setahu saya juga pemimpin ini karena ada
teman saya juga pondokan, mereka itu apa ya, berbicaranya seperti kamu harus ini, kayak langsung dilaksanakan gitu loh, kayak apa istilahnya, kena gendam gitu loh, Afirmasi itu. afirmasinya. Iya, kayaknya afirmasinya. Mungkin aku nggak tahu ya, diiming-iming kamu kalau nggak nurut sama aku, nggak mau sama kita, kamu nggak dapat, maksudnya kamu dijamin masuk neraka gitu lah, kayak gitu sih mungkin ya, aku nggak tahu. Dan mungkin tidak semua pondok pesantren seperti itu. Kita kan tidak boleh bersangka kepada semuanya kan. Nah, makanya dari itu Al-Zaitun ini menurut saya itu benar-benar tidak melaksanakan kompetensi sosial religius guru itu sendiri. Akar permasalahannya itu benar kata rekan-rekan sekalian, ya itu dari kepalanya. Kalau kepalanya udah salah ya pasti ke bawahnya salah. Seperti itu. Jadi benar-benar tidak mencerminkan kompetensi religius seorang guru, atau bisa dicap sebagai guru tidak profesional menurut saya. Seperti itu. Betul. Kalaupun memang kepalanya itu salah, kalau gurunya itu merasa ada yang salah, seharusnya beliau itu bisa melakukan atau menyuarakan hal yang merasa tidak pantas itu tadi. Tapi kenapa di sini tetap terlaksana? Berarti kan seisi sekolah, satu lembaga ini sepemikiran gitu. Mungkin bisa dicukupkan ya diskusi hari ini. Baik, terima kasih semuanya.